Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang viral kali ini. Yang penyakit yang mau eksis, yang narsis di Indonesia yaitu COVID-19. Semoga teman-teman dijauhkan dari penyakit itu. Amin. Allahumma amin. Oke, nama saya Al Maulana. Di sini saya akan menerangkan atau menyampaikan materi tentang manajemen pemasaran. Di sini saya akan membawakan materi tentang perilaku atau menganalisis pasar konsumen. Nah, oke. Sebelum lanjut videonya, kalian bisa klik tombol di bawah ini, lonceng, subscribe dan klik tombol loncengnya, oke, dan share ke teman-teman kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan negara. Oke, lanjut ke videonya. Perilaku konsumen pasar yaitu studi tentang individu kelompok memilih, membeli, menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, jadi kita di sini akan menganalisis. Kalau kita akan praktek ke lapangan, kita akan menganalisis apa sih yang konsumen butuhkan, apa sih yang konsumen, agar konsumen itu bisa puas dengan produk yang kita buat. Oke, lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen atau konsumen pasar. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini ruang lingkupnya yaitu cukup besar. Ada agama, ada ras, ada kebangsaan, ada organisasi, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan kelompok atau budaya. Oke, yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial itu ada keluarga, teman, tetangga, teman sebaya, mantan mantan juga masuk untuk sosial, karena itu bisa memunculkan rasa empati mantan ke kita. Oke, yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu kayak usia. Misalkan kita akan menjual eh, produk mainan yang itu target pasarnya itu usia 12 tahun ke bawah. Nah, ketika kita memasarkan produk yang usianya 12 tahun ke bawah, kita memasarkan ke lansia itu tidak akan terjual dengan laris mungkin. Oke. Faktor pribadi itu ada usia, ada pendapatan, ada gaya hidup. Nah, gaya hidup ini yang sekarang semakin merajalela, gaya hidup semakin mewah. Saya punya slogan untuk gaya hidup. Hidup miskin tapi gaya tetap glamor. Oke, yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu kayak motivasi, persepsi, apalagi ya, yang menentukan si konsumen itu tertarik oleh produk yang kita buat. Nah, setelah faktor-faktor yang mempengaruhi itu nanti ada juga proses keputusan pasar konsumen. Nah, di sini proses keputusan pasar konsumen itu ada yang pertama mengenal masalah. Pengenalan masalah maksudnya. Ya, pengenalan masalah ini yang pertama kita mungkin kalau saya sebagai konsumen, kita akan menelaah dulu produk yang akan kita beli. Nah, yang kedua kita pencarian informasi. Ya, proses selanjutnya untuk keputusan pembelian itu ada yang namanya pencarian informasi. Nah, sekarang di era gadget, era milenial, itu era pencarian informasi itu cukup mudah atau bisa diakses dengan berbagai cara untuk share atau menginformasikan produk yang kita buat supaya si konsumen itu tertarik dengan produk kita yang beli. Misalkan ada Instagram, ada Facebook, ada WA, ada Line, masih banyak lain media sosial yang bisa kita manfaatkan sebagai pencarian informasi si konsumen itu sendiri. Apalagi sekarang sudah ada apa namanya, belanja-belanja online kayak Shopee, Akulaku, Lazada, apalagi ya, masih banyak. Oke.
tulis di kolom komentar kalian, tulis di kolom komentar kalian suka beli produk online itu dari mana, entah itu dari Shopee, entah itu dari Akulaku, entah itu dari Lazada. Ketik aja di kolom komentar. Oke. Yang recommended. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini keyakinan akan pemilihan produk yang akan si konsumen ambil. Nah, itu yang disebut evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini bisa berhubungan dengan psikologis, karena ketika konsumen udah yang disebutnya udah jadi langgan, itu akan meyakini si produk ini bagus untuk diproduksi. Oke. Dan yang keempat ada keputusan membeli. Nah, ini keputusan terakhir, yaitu keputusan membeli produk yang sudah diputuskan oleh si konsumen. Nah, jadi mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Adapun kekurangan dan itu hanya milik saya, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pesan dari saya, tetap stay at home. Jaga kondisi kesehatan kalian karena sehat itu mahal, dan doakan semoga garda terdepan kita para medis sehat walafiat, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke. Mungkin cukup sekian. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.